Dengan gayanya yang sok ganteng, pemuda ini masih terus membujuk wanita pemilik restoran di sebuah desa terpencil untuk mau bergabung ke perusahaannya sehingga mereka bisa bekerja sama. Tak banyak bicara, Yunju langsung menyobek surat kontrak yang dibawa oleh Direktur Hanwoo. Namun ternyata Hanwoo sudah membawa banyak salinan. Yunju sebenarnya juga dalam kondisi yang sulit karena restorannya tidak memberikan keuntungan yang banyak. Pemilik bangunan juga terus menagih uang sewa kepadanya dan tidak mau lagi memberikan keringanan sebab Yunju sudah menunggak 3 bulan. Hubungannya dengan pemilik bangunan yang awalnya bagaikan ibu dan anak kini berubah drastis setelah Yunju sering menunggak dan beberapa kali mencoba bersembunyi. Karena menganggap penawaran dari Hanwoo adalah peluang untuk mengembangkan restorannya, Yunju akhirnya mulai mempertimbangkannya. Namun Yunju ingin menambahkan beberapa poin penting pada kontrak mereka, di mana apapun yang berkaitan dengan urusan dapur dan bahan makanan, Hanwoo tidak boleh ikut campur. Dan Hanwoo juga menuliskan permintaan tambahan darinya, yaitu urusan di meja makan dan melayani tamu, semua tanggung jawab Hanwoo dan tidak boleh ada yang ikut campur juga. Setelah melakukan banyak perombakan dan perdebatan, akhirnya mereka menyetujui kontraknya dan detik ini mereka sudah resmi menjadi partner bisnis. Namun setelah pulang dari restoran Yunju, Hanwoo mengatakan kepada manajernya bahwa kerjasama dengan Yunju hanya bertujuan untuk mencuri resep buatan Yunju dan mereka akan membuat restoran baru di ibu kota menggunakan resep itu. Hanwoo terpaksa melakukan ini karena ia sudah didepak dari perusahaannya sendiri sebab ia sudah difitnah oleh saingannya sendiri yang juga kakak kandungnya sendiri. Persaingan bisnis antar keluarga membuat Hanwoo harus melakukan segala cara untuk memperbaiki reputasinya. Sementara itu terlihat Yunju sedang melakukan transaksi yang mencurigakan dengan seseorang dan ketahuan oleh Hanwoo. Hanwoo sempat mengira bahwa mereka sedang bertransaksi barang terlarang. Ternyata Yunju hanya membeli bahan masakan yang berkualitas tinggi dari supplier rahasia. Hanwoo malah mencegah Yunju karena takut mereka akan ditipu sebab Yunju kan tidak punya uang. Penjual kadi pun juga tidak memberikan barangnya karena Yunju ternyata juga ingin berhutang lagi. Sepulang dari pasar, Yunju malah menangis histeris karena gagal mendapat bubuk cabai yang diinginkannya. Sebab menurut Yunju itu adalah bubuk cabai yang paling berkualitas di dunia dan tidak ada duanya. Tapi Hanwoo malah sibuk membahas bagaimana cara untuk mendapat keuntungan. Mereka harus menurunkan kualitas bahan makanan. Tapi Yunju tidak mau karena kualitas bahan makanan adalah nomor 1 baginya. Hanwoo juga mengatakan bahwa mereka butuh 1 orang pegawai tambahan untuk mempersiapkan bahan makanan jika ingin mengembangkan restoran. Hanwoo juga sudah mempersiapkan kandidat dengan latar belakang kuliner yang mantap dan berpengalaman. Namun saat Yunju pergi ke pasar, ia malah tertarik dengan bibi penjual sayur yang dulunya pernah bekerja di restoran masakan Korea selama 15 tahun. Saat Hanwoo menjelaskan calon kandidat pegawai mereka, ternyata Yunju sudah membawa pulang bibi sayur tadi ke restoran mereka dan akan memperkerjakannya. Hanwoo merasa sangat kesal karena Yunju lebih memilih penjual sayur daripada koki berpengalaman yang sudah dipersiapkannya. Pegawai baru mereka malah mengira Hanwoo dan Yunju sedang bertengkar karena mereka pacaran. Setelah pusing menghadapi Yunju dan restoran barunya, Hanwoo ingin menginap di hotel bintang 5 dengan kamar terbaik untuk beristirahat. Namun baru saja tiba di resepsionis, manajernya menelpon bahwa semua akses kartu kredit, mobil perusahaan, dan dana cadangan milik Hanwoo telah ditarik oleh perusahaan karena memang ia sudah dipecat dari posisi direktur. Hanwoo benar-benar merasa malu dan berpura-pura batal menginap di hotel ini karena sudah tidak bisa membayar. Akhirnya ia harus menginap di hotel murahan. Karena tak punya uang lagi, Hanwoo sampai berniat menjual jam tangannya. Namun ternyata pemilik hotel lebih tertarik dengan jas milik Hanwoo. Begitulah akhirnya Hanwoo diizinkan tinggal di hotel dengan fasilitas yang sangat buruk baginya. Baru saja akan tidur, Hanwoo teringat ia sudah berjanji akan membawa meja baru ke restorannya bersama Yunju. Besok paginya memang benar Hanwoo membawa meja baru. Tapi bagaimana ia bisa mendapatkannya padahal sudah tidak punya uang sama sekali? Jelas saja Hanwoo ternyata menjual jam tangan mewah miliknya.